Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi bicara masalah Roma menggoyang Sarah. Bang Roma sering sekali bicara kontroversi. Sebut saja ketika Bang Roma mengajak almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Waktu itu sedang tenar-tenarnya Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin MZ untuk dakwahnya. Tiba-tiba beliau mengajak Al-Mukarram almarhum Zainuddin MZ untuk main film. Satu kontroversi. Para ulama sampai berkomentar, kok kiai main film? Nah, kontroversi berikutnya ketika beliau merasa tersaingi atau tertandingi oleh seorang artis baru yang baru muncul dari kalangan bawah, yaitu Inul Daratista. Dia dengan gencar sekali menuduh Inul adalah artis yang hanya bermodal goyangan. Sehingga waktu itu Inul sampai menghadap Bang Haji Roma Irama sampai menangis. Waktu itu sampai maaf-maafan, minta maaf. Namun akhirnya tetap rekonsiliasi tidak terjadi. Bahkan Inul karena memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang populer mungkin ya, dengan waktu sebentar Inul sudah menjadi seorang artis yang terkenal. Bahkan waktu itu ketika ada artis dari luar yang aserehe itu, tampilan Inul itu akan lebih mempesona. Nah, itu mungkin waktu itu karisma Bang Roma tersaingi. Setelah itu lagi-lagi dia gencarkan dengan adanya poligami. Ya, di mana waktu itu Angel Olga kalau nggak salah judulnya ya, terpergok dalam sebuah apartemen atau hotel. Beliau sedang berduaan dengan Angel Olga. Nah, akhirnya waktu itu dia nggak ngaku, tapi akhirnya terbuka juga bahwa Angel Olga adalah bini atau istri sirinya Bang Roma. Nah, sekarang lagi-lagi dia muncul di sebuah kasus yang menurut saya adalah sangat fenomenal. Walaupun dia bicara tentang syariah, tentang akidah. Kalau agama Islam mengajarkan bahwa misalkan pimpinan harus Islam dan sebagainya, bicara akidah. Tetapi momen adalah momen untuk pilkada ini, sehingga secara tidak langsung Bang Roma ikut berkampanye black camp menurut saya. Lagi-lagi dia punya tuduhan yang tidak benar mengenai orang tua Jokowi. Yang barusan saya lihat di Indonesia Lawyer Club setelah di cross check ya, Jokowi menyatakan bahwa 100% bahwa orang tuanya, bapaknya, ibunya seorang haji. Apakah ada seorang Kristen naik haji? Ada. Lagi-lagi Bang Roma hanya bicara berdasarkan fakta internet atau dunia maya. Dunia maya adalah dunia di mana tidak bisa diakui kebenarannya 100%. Karena ibaratnya dunia maya itu adalah seperti dubur ayam. Di mana dubur ayam itu akan selalu mengeluarkan banyak mengeluarkan kotoran. Jarang sekali mengeluarkan telurnya. Memang yang keluar telurnya enak sekali dimakan, tetapi ketika banyak sekali dikeluarkan adalah
kotorannya. Apakah begitu seorang ustadz punya dasar hanya sebuah sumber dunia maya atau internet? Itulah kontroversi Bang Haji Roma Irama. Dengan demikian secara tidak langsung Bang Haji Roma Irama mempopulerkan Jokowi, mengangkat Jokowi, mendukung Jokowi. Bohong kalau dia mendukung Foke. Kalau dia mendukung Foke, pasti dia tidak akan bicara salah tentang rivalnya. Mungkin dia akan lebih cenderung mengangkat Foke. Foke ada seorang begini. Tapi ketika dia menghujat lawannya atau pesaingnya, berarti jelas-jelas dia melemahkan Foke dan akhirnya dia mengangkat Jokowi. Percayalah, apabila omongan saya salah, terbukti pada tahun 2000-an ketika Inul Daratista dicaci maki, bahkan dihujat, bahkan sampai dia merek minta maaf kepada Bang Roma. Semakin dihujat, semakin difitnah, semakin digoyang kalau dia ada raja ngebor, semakin naik popularitas dia. Ingat waktu itu Bang Roma. Oleh karena itu, peristiwa ini menjelang kampanye putaran kedua, tolonglah jangan saling menghujat. Kita semua ini ingin pemimpin yang damai, pemimpin yang bisa mengayomi rakyat, bukan pemimpin yang asal perintah, bukan pemimpin yang gila hormat. Memang terus terang, ketika munculnya kampanye Bang Roma atau pengajian Bang Roma menyangkut kampanye tentang gosip-gosip keluarga Jokowi, saya merasa aneh. Kenapa? Urusan pribadi sampai disinggung-singgung. Jika kita mengorek urusan pribadi Bang Roma, apakah Bang Roma nggak marah? Kalau saya bicara Bang Roma misalkan bininya 10, apakah nggak marah Bang Roma? Pasti marah nanti. Maka dari itu, tolonglah urusan pribadi, tanggung jawab pribadi, jangan dikait-kaitkan dengan dunia politik. Ya, Bang Roma bagus dakwanya ketika dia bicara masalah Al-Quran. Tetapi apakah tidak tahu dasar bahwa ada kepentingan tertentu sehingga bicara itu? Atau katakanlah Allah melarangnya dengan wala tastari samanan qalila. Jangan jual belikan ayat itu, kata Allah, dengan rupiah sekepeng pun jangan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena Roma Irama itu bicara pada saat momen seperti ini. Berarti dia menjual ayat untuk memenangkan atau mementingkan oknum tertentu atau pasangan tertentu. Sehingga Roma Irama bisa dibilang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan politik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Memang kita tidak benci sama siapapun. Kita tidak menuduh siapapun, karena kita hanya mengomentari imbal balik daripada apa yang telah dibicarakan oleh Roma dalam pengajian-pengajiannya. Di sini saya hanya seorang rakyat biasa, saya hanya seorang rakyat kecil yang hanya bisa mengomentari, dan jika komentar saya salah tidak berefek banyak bagi massa atau bagi pendukung. Tapi bagi Roma Irama, jika salah berkomentar pasti akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Maka dari itu, jangan dipertemukan saya dengan Bang Roma, akan menjadi lebih populis lagi nanti saya. Saya tidak ingin populis, yang penting saya hanya kepingin suara saya didengar oleh masyarakat kalangan bawah. Kalangan atas saya yakin dia udah tahu pilihannya, tapi untuk kalangan bawah, ingatlah, Anda punya hati nurani. Jangan pilih orang-orang yang bersifat munafik. Jangan pilih orang-orang yang bersifat penjilat. Pilihlah orang-orang yang benar-benar murni adalah pilihan Anda. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.